Perkenalkan, nama saya Febriana Christian Chanturi. Saya berasal dari Sumatera Utara dan juga dari Sekolah Stak BMU Negeri. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan nubuatan, baik itu arti kata dari Mesias melalui pernyataan nubuatan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia dan juga Nabi Yeskiel. Dan nubuatan adalah suatu kemampuan yang berasal dari Allah yang dinyatakan melalui Roh Kudus yang memampukan setiap orang yang percaya untuk menerima menyampaikan pesan Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat. Nubuatan sejati adalah suatu mukjizat karena sifatnya yang berbeda dengan ramalan manusia belaka. Dan dengan demikian, nubuatan adalah pernyataan ilahi yang mengandung suatu makna religius sebagai penuntun ke dalam hidup yang sejahtera. Baik dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, pernyataan karunia hanya tersedia bagi orang-orang percaya kepada Allah dan juga yaitu Mesias. Pada saat sekarang ini, pengertian Mesias sudah baku bahwa Kristus Yesus atau Mesias yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat dari segala dosa supaya dapat memperoleh hidup yang kekal pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah pemahaman Mesias yang sekarang, yaitu setelah Yesus Kristus datang, mati di kayu salib, dikuburkan dan naik ke surga seperti yang telah disaksikan oleh para murid-muridnya dalam Perjanjian Baru. Dan sebagai larangan-larangan untuk merahasiakan mungkin merupakan tindakan pencegahan dari Yesus sendiri. Meskipun hal itu tidak selalu berhasil untuk selalu secara tidak langsung menyatakan bahwa dia adalah Mesias yang berusaha menyelamatkan setiap umat yang berdosa melalui penderitaan Yesus di kayu salib yang dialami Yesus dalam pelayanan yang telah dilakukannya. Di sini saya akan menjelaskan nubuat dari Nabi Yesaya. Jadi, kalau kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17, di situ nubuat tentang kelahiran Immanuel, yang dimana Nabi Yesaya lagi ngomong ke Raja Ahaz yang lagi takut karena kondisi kerajaan lagi nggak stabil. Nah, itu benar-benar menyertai dia. Tapi Ahaz malah menolak, katanya dia nggak mau mencobai Tuhan. Padahal sebenarnya yang terjadi pada saat itu ialah dia ragu dan takut. Akhirnya karena Ahaz nggak mau minta tanda kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan tanda kepada Ahaz. Dan tanda itu adalah akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda yang dinamakan sebagai Immanuel, yang dimana kita ketahui yaitu Immanuel artinya Allah menyertai kita dan atau Allah beserta dengan kita. Jadi ini semacam penegasan kalau Tuhan itu tetap ada dan tidak meninggalkan umatnya walaupun situasinya lagi kacau. Dan kalau dilihat dari konteksnya, nubuat ini sebenarnya buat nenangin Ahaz dan bangsa Israel waktu itu. Tapi di sisi lain, bangsa juga yang melihat kalau ini bukan cuma tentang kejadian saat itu, tapi juga yang melihat kalau ini datang terus di pasal lain, yaitu Yesaya 9 ayat 5-6. Kita bisa melihat yang menjelaskan lagi tentang sosok anak ini. Dia digambarkan sebagai pemimpin yang luar biasa dengan sebutan penasihat ajaib atau Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Pemerintahannya juga digambarkan penuh keadilan dan damai sejahtera yang gak ada habisnya. Jadi intinya, nubuat Nabi Yesaya ini gak cuma berhubungan dengan buat zaman Raja Ahaz, tapi juga harapan besar tentang datangnya Mesias yang membawa damai dan keselamatan bagi setiap kita. Dan nubuat dari Nabi Yeremia, yaitu nubuat tentang Mesias yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdapat di dalam Yeremia 23 ayat 5-6. Kita bisa melihat dari Alkitab kita masing-masing, yang dimana di bagian ini Yeremia menyampaikan janji Tuhan tentang datangnya Tunas yang adil dan dari keturunan Daud. Maksudnya nanti akan ada seorang raja yang benar-benar memerintah dengan bijaksana, penuh keadilan dan kebenaran. Dan dalam masa pemerintahannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel hidup dengan aman. Bahkan dia disebut dengan nama kecewa banget sama para pemimpin di zamannya. Setelah Raja Yosia meninggal, raja-raja berikutnya nggak lagi memerintah dengan adil. Bahkan waktu Yerusalem jatuh ke tangan Babel, raja jadi pemimpin yang lemah dan nggak benar. Nah, di situ Yeremia mulai menyampaikan harapan nanti akan muncul Tunas adil dari keturunan Daud. Ibaratnya walaupun pohon keluarga Daud kayak ditebang, masih akan muncul
tunas baru yang membawa harapan. Tunas ini dipercaya sebagai Mesias, sosok yang bukan cuma manusia biasa, tapi juga punya hubungan khusus dengan Tuhan. Dan memang nubuat ini nggak langsung terjadi saat itu. Dan waktu Yerusalem dihancurkan oleh Babel, semuanya kelihatan makin buruk. Tapi harapan Mesias tetap hidup di tengah bangsa Israel. Mereka terus menantikan pemimpin yang benar-benar adil dan membawa damai. Lalu dalam kitab Yeremia 33 ayat 14-18, nubuat ini muncul lagi. Di sini bukan cuma dibahas soal raja dan dari keturunan Daud, tapi juga tentang para imam dan dari suku Lewi. Kenapa? Karena bagi Israel, kerajaan dan keimanan itu saling berkaitan dan jadi dasar kekuatan bangsa. Dan kedepannya, Mesias dipercaya akan menyatukan kembali Israel dan Yehuda yang sempat terpecah. Jadi, bukan cuma memulihkan politik, tapi juga kehidupan rohani bangsa. Yerusalem juga akan kembali jadi pusat ibadah, dan semuanya berjalan dengan keadilan dan kebenaran. Intinya, menurut Yeremia, Mesias itu adalah wakil Tuhan yang punya hubungan dekat dengan Allah, dan dia akan memimpin bangsa dengan adil dan membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Dan di sini kita akan melihat yaitu nubuatan dari Nabi Yeskiel yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya adalah Nabi Yeskiel yang juga menyampaikan nubuat tentang Mesias. Nubuat ini bisa kita temukan di kitab Yeskiel, khususnya di pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 dan sampai 24. Bedanya dengan nabi lain yang dimana Yeskiel ngomong langsung atau detail soal Mesias, tetapi pakai simbol-simbol. Jadi memang agak susah dipahami, tetapi tetap mengarah ke Mesias. Dalam Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24 ada banyak simbol. Misalnya burung raja wali besar itu menggambarkan Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, yang dimana juga sebagai simbol pohon aras melambangkan keturunan Daud, dan juga lambang. Terus ada juga gambaran tentang pucuk pohon yang ditanam kembali. Dan karena dia minta bantuan ke Mesir, padahal sudah berjanji ke Babel. Nah, di tengah situasi itu Yeskiel tetap kasih harapan. Harapannya adalah akan muncul tunas baru dari keturunan Daud. Ini maksudnya yaitu bukan dinasti baru, tetapi seorang pemimpin baru yang diangkat Tuhan. Nah, sosok ini yang dipahami sebagai Mesias yang akan membawa pemulihan bagi Israel. Lalu di Yeskiel 34 ayat yang ke-23-24 kita bisa melihat yaitu Mesias digambarkan sebagai seorang gembala, di mana Tuhan bilang akan mengangkat satu gembala yaitu Daud. Tetapi ini bukan Daud yang lama, melainkan keturunannya. Kenapa disebut gembala? Karena gembala itu tugasnya memimpin, menjaga dan merawat umat, dan menuntun setiap umat kepada jalan yang benar. Dulu Israel punya banyak pemimpin, tapi ke depannya hanya akan ada satu pemimpin saja. Mesias ini akan mengumpulkan kembali bangsa Israel yang tercerai-berai dan memimpin mereka dengan baik. Terakhir di Yeskiel 37 ayat yang ke-24 sampai 25 yaitu ada penglihatan tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Ini gambarannya yaitu bahwa bangsa Israel yang sudah hancur tersebar dan bisa dipulihkan lagi oleh Tuhan. Dan di bagian ini juga kita bisa melihat bahwa penegasan bahwa Mesias akan yang pertama menyatukan kembali suku umat Israel, yang kedua memimpin mereka sebagai satu bangsa, dan yang ketiga yaitu membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Dan yang menariknya yaitu Yeskiel menekankan bahwa pemulihan Israel itu sebenarnya pekerjaan Tuhan secara langsung. Mesias berperan sebagai pemimpin yang mempersatukan dan memerintah di bawah kuasa Tuhan. Jadi intinya, walaupun Yeskiel pakai banyak simbol, pesan utamanya sama, ada harapan tentang Mesias yang akan datang, yang akan memulihkan, menyatukan, memimpin bangsa Israel dengan benar. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Semoga setiap apa yang telah saya sharingkan bisa memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.